Hai guys, balik lagi di video saya. Nah, di video kali ini saya akan bahas tentang sistem reproduksi pada ikan. Jadi buat kalian yang belum tahu, bahkan yang penasaran bagaimana sistem reproduksi pada ikan, yuk dilihat videonya, dikepoin. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Oke? Nah, jadi guys, ada tipe-tipe reproduksi pada ikan. Yang pertama itu ada reproduksi secara biseksual, yaitu sel sperma dan sel telur berkembang terpisah dalam individu jantan dan betina. Yang kedua ada hermaprodit. Hermaprodit itu adalah sel sperma dan sel telur terdapat dalam satu individu. Dan yang ketiga ada partenogenesis, yaitu terjadinya embrio tanpa fertilisasi. Nah, yang hermaprodit tadi ada 3 macam. Dia dibedakan dari tiga tipe. Yang pertama ada hermaprodit sinkroni, yang kedua hermaprodit protaandri, yang ketiga adalah hermaprodit protogini. Jadi hermaprodit sinkroni itu apa? Golongan ikan yang gonadnya sel kelamin betina dan jantan dapat matang dalam waktu yang bersamaan. Misalnya pada ikan Ceranus sp dan Hepatus hepatus. Sedangkan hermaprodit protaandri, golongan ikan yang dalam hidupnya mengalami perubahan dari jenis jantan menjadi jenis betina. Jadi guys, ini dia waktu kecilnya, waktu keluar dia jantan semuanya, tapi waktu dia sudah mulai berkembang menjadi dewasa, menjadi lebih dewasa, dia akan berubah jenis kelaminnya menjadi betina. Yaitu contohnya ada ikan kakap merah. Dan yang terakhir ada hermaprodit protogini, golongan ikan yang mengalami perubahan jenis dari betina menjadi jantan. Jadi protogini itu kebalikan dari protoandria. Contohnya adalah ikan kerapu. Nah, sedangkan partenogenesis ini mempunyai 2 tipe juga. Kalau yang tadi 3, yang ini 2 ya. Yang pertama ada androgenesis. Androgenesis adalah sperma mengaktifkan telur, tetapi perkembangan telur dalam inti atau nukleus tanpa kontribusi sel telur. Teknik pembentukan individu baru yang materi genetisnya hanya berasal dari jantan. Yang kedua ada ginogenesis, yaitu sel sperma memacu perkembangan telur tanpa menurunkan hereditas yang dimiliki atau tanpa kontribusi genetik dari sperma. Embrio yang dihasilkan selalu berkelamin betina yang tidak mempunyai sifat-sifat genotip jantan. Nah, selanjutnya ciri seksual sekunder. Ciri yang tidak berhubungan langsung dengan proses reproduksi. Misal bentuk tubuh, warna tubuh, ekor yang memanjang, dan ciri lainnya. Ciri seksual ini seringkali muncul pada masa pemijahan dan menghilang setelah memijah. Contohnya itu ada pada ikan mujair, pada ikan nila, atau pada ikan yang lainnya yang dianya betina ya ikannya saat musim pemijahan. Ujung-ujung siripnya akan berwarna merah, perut membuncit pada betina dan lain-lain. Ciri seksual sekunder tambahan merupakan alat tambahan pada pemijahan. Contoh, sirip analnya menjadi Myxopetrygum untuk pembuahan internal, sirip ventral sebagai clasper. Nah, yang itu untuk jantan. Kalau untuk betinanya keluarnya feromon pemijahan. Nah, jadi teman-teman, ikan juga punya siklus reproduksi. Siklus reproduksi sebagian besar ikan yaitu siklusnya temporal ya. Yang pertama musiman dan kontinu. Umumnya ikan memijah setiap bulan atau 4 minggu. Golongan ikannya itu ada ikan putih, ikan serut. Nah, sedangkan yang dia tiap 3-4 bulan ada mujair, nila, mas, lele, dan lain-lain. Yang kedua, 1 kali dalam hidupnya, yaitu salmon, sidat, dan lamprey laut. Yang ketiga,
tiap tahun atau musim tertentu. Contohnya selama musim hujan ya. Itu adalah golongan catfish atau sebangsa lah dengan ikan lele, tapi mungkin yang lain dari ikan lele ya. Nah, lanjut ya, pemijahan ikan dapat terjadi jika hidup dalam lingkungan yang ideal. Jadi ikan pun harus memijah dengan lingkungan yang ideal supaya dia tidak stres. Reproduksi dipengaruhi oleh kondisi yang pertama dan eksternalnya, yaitu suhu, cahaya, bau air yang mempengaruhi saraf, kemudian sentral neurosistemnya, ke hipotalamus, dan pituitari dan ke gonad. Jadi kalau misalnya dari eksternal nggak mendukung, mungkin ikan pun nggak bisa memijah atau nggak bisa bereproduksi. Yang kedua ada dari internal, dari dalam diri ikannya, yaitu merupakan ritme internal yang mengatur sebagian dan atau seluruh reproduksi musiman atau dalam kurung tingkat kesehatan ikan, kecukupan gizi, genetis, hormon yang berkaitan dengan neuroendokrin. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga semuanya bisa ngerti apa itu sistem reproduksi, membedakan secara detail, atau mungkin teman-teman bisa cari referensi yang lain tentang ikan-ikan atau tentang dunia ikan yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman supaya teman-teman bisa bertambah ilmunya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat yang sudah tonton. Jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. Oke, terima kasih.